Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita bertemu di mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa pada pertemuan ke-7. Minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang isu global ya, yang sedang hangat menjadi fokus dari banyak pihak di dunia saat ini, yaitu krisis iklim yang diakibatkan oleh fenomena pemanasan global. Nah, untuk pertemuan ke-7 kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana upaya manusia dengan sains dan teknologinya berupaya untuk bisa mendeteksi serta memitigasi atau meminimalisir dan bahkan mencegah dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana ya, termasuk juga beberapa bencana yang diakibatkan oleh pemanasan global dan krisis iklim itu. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan beberapa teknologi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manusia dalam rangka untuk memitigasi dan juga mencegah bencana-bencana tersebut. Saya berharap perkenalan ini bisa membuat para mahasiswa sekalian bisa memperluas wawasan atau bahkan nantinya memperdalam wawasan tersebut sehingga bisa menjadi warga negara atau juga guru yang bisa membuat kita menjadi lebih sigap dalam menghadapi berbagai kebencanaan yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai pengetahuan awal, Bapak harap ini nanti bisa membuat kalian bisa lebih termotivasi untuk mendalami berbagai macam pengetahuan yang disajikan. Teknologi memainkan peran kunci dalam manajemen bencana alam dengan menyediakan berbagai alat yang bisa digunakan untuk memprediksi, merespon, dan juga melakukan pemulihan-pemulihan. Nah, dari teknologi sistem peringatan dini hingga aplikasi pemantauan bencana, maka manusia bisa menggunakan teknologi tersebut untuk membantu merespon situasi darurat secara cepat dan efektif. Nah, peran teknologi ini sangat penting untuk mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan secara ringkas bagaimana beberapa teknologi deteksi bencana mulai dari yang sudah cukup lama digunakan sampai yang terbaru. Teknologi deteksi bencana itu sendiri adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi adanya bencana alam sehingga memungkinkan pihak-pihak terkait dapat mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi sehingga menjadi lebih efektif ya. Jadi data-data yang digunakan oleh data-data yang dihasilkan oleh teknologi deteksi bencana tersebut sangat bermanfaat. Teknologi ini menggunakan berbagai perangkat dan metode seperti pemantauan cuaca, penginderaan jarak jauh, dan pemetaan spasial. Dengan bantuan teknologi-teknologi tersebut, kita tentunya dapat mempersiapkan diri lebih awal mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Teknologi dalam manajemen bencana alam itu dapat didefinisikan sebagai berbagai alat, sistem, dan metode yang digunakan untuk mencegah, memantau, dan merespon kejadian bencana secara efektif.
Nah, teknologi ini mencakup perangkat keras seperti sensor dan satelit. Dia juga bisa berupa perangkat lunak, ya, seperti aplikasi pemodelan, sistem informasi geografis atau GIS. Nah, dengan kemajuan teknologi, manajemen bencana kini mulai lebih terintegrasi dan responsif, memungkinkan deteksi awal dan evaluasi resiko yang lebih akurat. Semakin lama kemajuan teknologi telah memungkinkan mengumpulkan dan menganalisis data dalam waktu yang real time, ya, yang sangat penting dalam situasi darurat. Nah, semakin cepat analisis tersebut, maka tindakan-tindakan untuk mitigasi akan lebih baik tentunya. Misalnya sistem peringatan dini yang berbasis teknologi dapat memberikan informasi kritis pada masyarakat sebelum bencana terjadi. Ya, jadi misalnya ketika ada suatu getaran di lautan, sebelum tsunami terjadi, masyarakat sudah diberitahu untuk potensi adanya tsunami, sehingga masyarakat yang berada di kawasan pesisir bisa menjauh selama beberapa waktu untuk menghindari adanya tsunami. Nah, itu contohnya, ya. Jadi informasi-informasi yang real time itu bisa mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Nah, teknologinya juga semakin canggih. Kita ketahui penyampaian informasi-informasi saat ini bisa langsung disampaikan dengan cepat menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Nah, sistem peringatan dini merupakan komponen krusial dengan demikian dalam manajemen bencana alam yang menggunakan teknologi. Nah, itu digunakan untuk mendeteksi dan memberitahu masyarakat tentang potensi bencana sebelum terjadi. Sistem ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang cukup agar masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan dan persiapan apa-apa yang dibutuhkan dalam menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi. Manfaatnya sangat besar tentu saja. Kita bisa meminimalisir korban-korban yang kemungkinan bisa berjatuhan sangat banyak jika masyarakat mengetahui potensi terjadinya bencana lebih dahulu. Nah, teknologi, ada beberapa teknologi yang kita bicarakan, ya. Yang pertama yaitu sensor untuk cuaca dan terutama untuk seismik, untuk gempa, ya. Sensor ini memantau perubahan kondisi cuaca ekstrim dan aktivitas seismik seperti gempa bumi. Sensor ini mengumpulkan data, ya, mendeteksi potensi bencana seperti gempa bumi, ya. Nah, apa itu sensor, ya? Ya, jadi sensor gempa, untuk sensor gempa. Jadi sensor itu alat untuk mendeteksi adanya perubahan-perubahan, ya. Tapi khusus untuk gempa berarti ya perubahan yang terjadi berupa getaran, ya. Sensor gempa adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mendeteksi getaran, ya, atau gelombang seismik yang terjadi akibat gempa bumi. Nah, sensor ini bekerja dengan memantau pergerakan tanah dan mengirimkan sinyal ketika mendeteksi adanya aktivitas getaran tanah atau aktivitas seismik tersebut. Pada banyak sistem deteksi gempa, sensor merupakan komponen kunci, ya. Jadi sensor inilah yang menjadi komponen kunci karena dia yang mendeteksi adanya getaran. Apakah getaran tersebut sudah pada level gempa atau belum, ya.
Nah, ini adalah komponen kunci yang membantu memperingatkan manusia sebelum gelombang gempa mencapai pemukiman atau infrastruktur penting. Nah, secara sederhana, sensor gempa itu bekerja dengan memanfaatkan prinsip-prinsip fisika ya. Yang pertama adalah mendeteksi getaran tanah ketika gempa bumi terjadi. Pergerakan kerak bumi menghasilkan gelombang seismik ya yang merambat melalui tanah. Nah, sensor gempa yang tertanam di dalam tanah atau struktur bangunan dapat mendeteksi getaran ini ya. Mungkin kita tidak bisa mendeteksinya, tetapi sensor ini dia jauh lebih sensitif mendeteksi getaran tersebut walaupun jarak dari sumber getaran itu sangat jauh. Setiap jenis sensor gempa memiliki tingkat sensitivitas sehingga mampu mendeteksi getaran dari berbagai skala, mulai dari gempa kecil hingga gempa yang besar. Nah, setelah mendeteksi adanya getaran di dalam tanah, maka akan dilakukan pengolahan data ya. Data mentah berupa amplitudo dan frekuensi dari getaran akan dikirimkan ke pusat pengolahan data ya. Jadi di pusat pengolahan data inilah informasi seismik diinterpretasi untuk menentukan kekuatan dan lokasi gempa. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dibandingkan dengan data historis atau model seismik yang sudah dibuat sebelumnya ya, untuk memastikan bahwa getaran yang terdeteksi adalah gempa bumi. Nah, setelah dipastikan bahwa memang ada getaran yang mengarah pada gempa bumi atau getaran gempa, maka barulah dilakukan peringatan dini ya. Jadi salah satu keunggulan utama dari sistem sensor gempa modern adalah kemampuan memberikan peringatan dini ya. Jadi walaupun memang tidak benar-benar terlalu jauh dari gempa, tetapi dia sudah bisa memberikan informasi sebelum gempa itu memberikan dampak nyata bagi masyarakat ya. Dalam hitungan detik setelah gempa terdeteksi, sistem akan mengirimkan peringatan ke otoritas terkait atau masyarakat luas melalui sirene, notifikasi telepon seluler, atau media lainnya. Peringatan dini jadi ukurannya detik ya, analisis pengolahan datanya itu ukuran detik dibandingkan dengan model data historis. Begitu terdeteksi adanya gempa, maka segera akan disampaikan ke masyarakat agar masyarakat memiliki waktu untuk melakukan pencegahan dari gempa tersebut, baik melakukan perlindungan atau pergi dari tempat-tempat yang berbahaya. Peringatan dini ini sangat penting ya, karena memberikan waktu ya untuk masyarakat bersiap-siap sebelum gelombang utama itu betul-betul dirasakan ya. Dengan demikian dari penjelasan tersebut kita bisa memahami bahwa komponen utama dalam sistem deteksi gempa itu ada 3 ya. Yang pertama adalah jaringan sensor. Jadi sistem deteksi gempa komponen utamanya adalah jaringan sensor ya. Jaringan sensor ini tersebar di banyak lokasi ya. Sensor-sensor ini bekerja secara bersamaan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang lokasi dan kekuatan gempa.
Nah, tentu saja kawasan-kawasan yang rawan gempa akan banyak memiliki jaringan sensorik ini ya, jaringan sensor untuk pendeteksinya. Dan kita ketahui Indonesia merupakan kawasan yang cukup banyak atau rawan terhadap gempa karena kita berada di kawasan pinggiran lempeng ya. Pusat pemrosesan data, setelah sistemnya komponen yang pertama itu adalah jaringan sensor, kemudian komponen yang kedua dari sistem deteksi gempa adalah pusat pemrosesan data ya. Jadi data dari sensor dikirimkan ke pusat pemrosesan data. Nah, disinilah data diolah dan dianalisis untuk menentukan apakah gempa bumi sedang terjadi dan seberapa kuat gempa bumi itu. Jadi ada skala-skala dalam gempa bumi. Jadi kita kenal namanya skala Richter salah satunya ya. Jadi bisa menentukan seberapa kuat gempa bumi tersebut. Pusat pemrosesan data ini juga bertanggung jawab untuk menyebarkan peringatan dini ke berbagai saluran komunikasi. Jadi yang pertama komponen dalam sistem deteksi adalah jaringan sensor, yang kedua adalah pusat pemrosesan informasi, dan yang ketiga adalah sistem komunikasi peringatan. Nah, setelah gempa terdeteksi, maka peringatan harus segera disebarkan ke masyarakat. Sistem komunikasi peringatan ini bisa berupa sirine, pesan teks, atau sistem penyiaran radio dan televisi ya. Tapi mungkin yang sangat cepat di masyarakat saat ini adalah misalnya sirine ya, dan pesan teks melalui Android, karena setiap orang saat ini sudah memegang Android ya, sehingga bisa langsung membaca adanya peringatan dini tersebut. Sirine di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat keramaian bisa sangat bermanfaat, tetapi masyarakat juga harus memiliki suatu skill bagaimana mempersiapkan diri ketika menghadapi situasi darurat seperti itu. Tanpa skill dan kesiapan seperti itu, suasana bisa menjadi kacau, bahkan bisa jatuh korban sebelum gempa itu terjadi. Nah, inilah fungsi dari pendidikan menghadapi bencana. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut kita bisa jadi tahu bahwa sensor gempa itu memiliki beberapa manfaat ya. Dia memainkan peran penting dalam mitigasi bencana. Beberapa manfaat dari sensor gempa diantaranya adalah yang pertama, bisa memberikan peringatan dini ya untuk masyarakat. Peringatan dini memberikan waktu bagi masyarakat untuk mencari tempat perlindungan atau melakukan evakuasi sehingga risiko korban jiwa dapat dikurangi. Di negara-negara yang memiliki sistem peringatan gempa yang canggih seperti Jepang, banyak nyawa yang terselamatkan berkat adanya teknologi peringatan dini ini ya. Ya, selain sistem yang dibangun juga adalah kesiapan masyarakatnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, manfaat sensor gempa adalah penghentian otomatis sistem vital. Jadi di beberapa lokasi sensor gempa juga dimanfaatkan untuk secara otomatis menghentikan sistem-sistem yang vital seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ya. Ketika ada gempa, jika ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, jika tidak segera dimatikan, bisa terjadi bencana yang sangat mengerikan ya. Juga misalnya yang perlu dimatikan secara otomatis, misalnya sistem kereta cepat di beberapa negara yang sudah memiliki kereta cepat, jika tidak dimatikan dengan segera, bisa jadi terjadi
kecelakaan yang cukup besar ya, yang mengerikan. Kemudian juga fasilitas industri-industri yang besar ya. Jadi ini perlu dimatikan secara otomatis. Nah, itulah fungsi daripada sistem sensor gempa ya. Tidak hanya memberikan informasi dini kepada masyarakat, tapi juga secara otomatis bisa mematikan sistem beberapa sistem-sistem vital ya. Dan juga manfaat sensor gempa adalah pemantauan struktural gedung-gedung tinggi dan jembatan ya. Jadi beberapa kalau kita lihat gedung-gedung tinggi dan jembatan itu adalah bangunan-bangunan yang memiliki resiko cukup besar ketika terjadi gempa ya, untuk mengalami kerusakan, sehingga adanya sensor tersebut bisa memberikan data bagi para ahli bangunan untuk menilai apakah bangunan tersebut masih aman untuk digunakan atau perlu diperbaiki atau bahkan perlu diganti ya. Jadi sensor itu bisa digunakan untuk hal tersebut ya. Jadi itulah fungsi dari sensor gempa. Berikutnya setelah sensor gempa, teknologi yang digunakan dalam sistem peringatan dini bencana adalah satelit dan penginderaan jauh ya. Nah, satelit ini menyediakan data visual ya, pencitraan ya, data visual, gambar dan meteorologi dari luar angkasa yang memungkinkan kita bisa menilai atau memantau adanya perubahan lingkungan secara luas. Nah, sistem penginderaan satelit ini bisa membantu kita untuk memprediksi bencana seperti banjir, kebakaran hutan, atau gelombang di laut seperti BMKG ya. BMKG memiliki prediksi cuaca dan gelombang lautan ya, yang berguna dalam transportasi laut ya. Itu semuanya berdasarkan penginderaan dari satelit. Berikutnya teknologi juga yang digunakan untuk sistem peringatan dini adalah model dan simulasi komputer ya. Nah, model komputer digunakan untuk mensimulasikan dampak bencana dan memperkirakan pergerakan serta intensitas bencana. Simulasi ini memberikan prediksi yang akurat. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, model ini digunakan nanti ketika kita mendapatkan data, misalnya dari sensor gempa tadi. Ketika mendapatkan data dari sensor gempa, maka kita bisa bandingkan dengan model komputer. Apakah data seperti itu menunjukkan adanya gempa atau belum? Nah, seperti itu. Berikutnya, teknologi yang digunakan untuk sistem peringatan dini bencana adalah sistem peringatan berbasis radio dan SMS. Ini merupakan sistem informasinya. Jadi teknologi ini mengirimkan peringatan dan informasi kritis kepada masyarakat melalui saluran komunikasi seperti radio dan pesan teks ya, dan juga Android misalnya. Nah, adanya sistem peringatan dini yang terintegrasi kesiapsiagaan masyarakat, maka kita bisa berharap bahwa dampak bencana alam tersebut dapat diturunkan secara signifikan, mengurangi potensi kerusakan dan menyelamatkan banyak jiwa. Teknologi tersebut terus berkembang hingga saat ini. Bahkan sekarang dengan adanya teknologi AI terjadi perkembangan lebih tinggi ya, lebih banyak. Nah, teknologi informasi yang digunakan bisa digunakan untuk mendistribusikan informasi secara cepat, baik itu
menggunakan SMS atau email, atau aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa diinstal ke Android seperti aplikasi cuaca atau aplikasi peringatan bencana pada smartphone ya. Kemudian ada juga sistem pelaporan selama bencana. Jadi sistem informasi digunakan juga untuk mengatasi berbagai macam permasalahan masyarakat setelah bencana ya. Jadi masyarakat ketika mengalami bencana akan banyak melakukan pelaporan-pelaporan yang bisa menggunakan teknologi informasi. Ini dengan demikian teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting untuk sistem deteksi dini maupun sistem untuk mengatasi dampak setelah bencana terjadi. Nah, teknologi yang terbaru yang akan kita bicarakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi adalah artificial intelligence ya, atau AI ya. Jadi ada beberapa perkembangan dalam bidang teknologi informasi. Jadi yaitu salah satunya adalah AI ya. AI itu merupakan salah satu teknologi yang menjanjikan ya dalam permasalahan lingkungan dan perubahan iklim ini. Dia memiliki kemampuan untuk memproses, menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar dan cepat ya. AI memberikan peluang untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dalam beberapa waktu terakhir, kita telah melihat bagaimana kemajuan pesat dalam bidang AI ya. Kalian mungkin sebagai mahasiswa bisa mengetahui dalam bidang teknologi informasi, AI telah membantu kalian untuk mengumpulkan banyak ide-ide terkait dengan tugas-tugas yang kalian miliki misalnya. Nah, ternyata AI sangat juga membantu masyarakat atau membantu kita dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana ya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan AI contohnya adalah manajemen permintaan energi ya. Jadi AI dapat digunakan untuk memprediksi pola konsumsi energi dan mengatur distribusi energi. Jadi bagaimana pola konsumsi energi dari setiap daerah? Mana daerah yang paling banyak mengkonsumsi energi? Mana yang sedikit? Bagaimana polanya dari bulan ke bulan? Sehingga masyarakat, pemerintah bisa mengatur distribusi energi secara efisien dengan data yang dihasilkan dari AI tersebut. Kemudian AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem penyimpanan energi seperti baterai untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. AI juga bisa dimanfaatkan untuk efisiensi bangunan ya, mengontrol sistem pemanasan, ventilasi, pendinginan di gedung. Jadi semuanya terkontrol dengan AI sehingga mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Untuk bidang industri, kita kan tadi beberapa waktu kemarin mempelajari bahwa industri termasuk salah satu penyumbang gas rumah kaca yang besar. Nah, AI dapat kita gunakan untuk mengefisienkan kerja industri sehingga bisa mengurangi dampaknya terhadap pemanasan global ya. Jadi AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses manufaktur sehingga mengurangi konsumsi energi dan juga mengurangi emisi dari polutannya. Nah, hebat kan? Kemudian AI juga bisa digunakan untuk membantu mengelola limbah. Dengan cara apa? Yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis limbah serta merancang sistem daur ulang yang
efisien. Jadi kemudian pada skala industri, AI juga ternyata bisa digunakan untuk merekomendasi mengurangi pemborosan makanan ya. Jadi data-data yang terkumpul terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh para pekerja itu bisa dideteksi apakah terjadi pemborosan atau tidak. Nah, pemborosan itu, makanan itu bisa menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca, sehingga menghemat makanan dapat juga menyumbang penurunan gas rumah kaca. Itu beberapa fungsi AI. Nah, di dalam perubahan iklim, dalam mitigasi perubahan iklim, AI juga dapat memberikan banyak bantuan. AI dapat melakukan prediksi untuk produksi energi ya. Jadi untuk memprediksi produksi energi terbarukan berdasarkan kondisi cuaca dan faktor lain. Jadi semua data yang ada itu bisa dianalisis dengan lebih tepat ketika menggunakan AI ya. Sehingga kita bisa pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan produksi energi ya. Kemudian manajemen jaringan listrik misalnya ya. AI dapat digunakan untuk mengintegrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik sehingga memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Nah, untuk yang berkaitan dengan ekosistem bagaimana? Nah, ternyata AI juga bisa digunakan untuk melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang terdampak oleh pemanasan global ya, membantu proses pemulihan ekosistem ya, seperti penghijauan. Jadi dia memberikan data-data mana yang harusnya lebih awal lebih awal untuk dilakukan proses reforestasi atau penghijauan. Nah, dia bisa menyediakan datanya. Kemudian AI juga bisa memberikan data-data terkait dengan resiko ya. Resiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan menganalisis data historis dan real time ya. Jadi karena memang fungsi terbesar dari AI itu adalah analisis data yang cepat dengan data yang sangat banyak, dia akan sangat membantu untuk memberikan pola-pola bencana yang ada dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Kita juga mengenal adanya data-data citra dari satelit. Nah, dari citra satelit tersebut, AI dapat digunakan untuk menganalisis secara lebih tepat tentang bagaimana pola penutupan lahan, serta bagaimana dampak dari pola penutupan lahan tersebut terhadap keanekaragaman hayati. Ketika data sudah terkumpul banyak ya, citra satelit yang dimilikinya cukup banyak, AI bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana pola tutupan lahan. Kemudian AI juga bisa digunakan untuk pengenalan spesies ya, menghitung populasi spesies berdasarkan analisis gambar dan suara. Nah, ini penting untuk upaya konservasi akibat pemanasan global ya. AI juga bisa digunakan untuk menganalisis citra satelit tentang habitat spesies, mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap perubahan iklim dan mengancam keselamatan suatu spesies. Jadi ada banyak sekali fungsi dari AI untuk dimanfaatkan baik sebagai mitigasi bencana, pengaturan berbagai pola kehidupan masyarakat, serta untuk melakukan aktivitas-aktivitas pemulihan ya, berbagai hal yang terdampak
pemanasan global misalnya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh. Nah, para mahasiswa sekalian, kita sudah bersama-sama membahas tentang beberapa teknologi dalam upaya untuk mitigasi dan pencegahan bencana. Saya pikir ini adalah suatu introduksi atau awal yang harusnya memotivasi kalian semua untuk mendalami hal-hal tersebut. Nanti lebih lanjut akan ada aktivitas-aktivitas dan proyek yang bisa membuat para mahasiswa sekalian tidak hanya memiliki wawasan terkait dengan teknologi mitigasi bencana tersebut, tetapi juga bisa memanfaatkannya pada peran mahasiswa sekalian nanti sebagai guru IPA di sekolah. Demikian materi untuk pertemuan ke-7 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.